kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi. Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli Pak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan nanti disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Dan nanti kita akan melihat penyampaian oleh Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Penyampaian beliau itu begitu masuk akal, begitu dalam. Tetapi orang-orang tertentu Bapak Ibu tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Bahkan banyak sekali di antara teman-teman itu menuduh kalau Bapak Buya Syakur Yasin itu sudah begini, sudah begono, sudah begini, sudah begono. Dan beberapa waktu yang lalu kita melihat juga ada sekelompok orang yang secara terang-terangan menghina beliau, mengolok-ngolok, bahkan mengata-ngatain dengan kata-kata yang tidak pantas. Padahal Bapak Buya Syakur Yasin itu adalah seorang ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu tidak boleh dihina. Beliau bisa memberikan pencerahan dan bisa mengajak untuk orang berpikir dengan akal yang sehat. Maka Bapak Buya Syakur Yasin sangat sering mengatakan, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir secara kritis, berpikir secara kritis. Oleh kebanyakan orang tidak bisa menerima setiap ucapan yang beliau sampaikan. Supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya dan apa yang beliau sampaikan sehingga banyak orang merasa terganggu. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu ada orang yang ingin melaporkan Bapak Buya Syakur Yasin kepada pihak yang berwajib, dan kita bersyukur hal itu tidak terjadi dan tidak mungkin orangnya tidak berani melaporkan atau bagaimana kita tidak tahu. Baik saudara, ayo kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi. Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli Pak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Karena dianggapnya nyeleweng, karena tidak sesuai dengan aslinya. Mu'tazilah juga dibantai sesat, korbannya 10.000 intelektual mati korbannya. Jabariyah juga sama, Qadariyah sama. Terlalu banyak sekte-sekte yang dinyatakan sesat. Yang tidak sesat, sekte apa? Ya, yang menang. Yang tidak sesat adalah sekte yang menang. Yang menang adalah ahli sunnah. Jadi yang tidak sesat adalah sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang selainnya adalah sesat semuanya. Ya kan gitu akhirnya. Itu kita berhipotesa. Kita tidak menuduh demikian. Cuman kan lagi. Jadi kenapa disesatkan? Mila Ibrahim disesatkan. Ahmadiyah disesatkan. Apalagi? Apalagi? Lia Eden, Musadat atau Musadat emang? Musadet, apa lagi? Sunda Wiwitan, Islam Abangan, Islam Garingan, sesat semua. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah wahai umat Islam. Sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Apa kamu yakin kamu tidak sesat? Sok saya minta ngacung di sini yang hadir. Sok ngacung dengan berani. Katakan aku tidak sesat. Siapa yang menjamin? Iya. Setiap saat kalau kita lengah sebentar saja kita disesatkan. Betul. Saya cerita berulang-ulang. Saya mau nyumbang orang nih 2 juta. Sakit, mau pergi ke rumah sakit, anaknya sakit, nggak ada biaya, ya 2 juta udah di kantong.
kasihkan. Si setan nih datang Noel bungu saya, Pak Kiai entar dulu, jangan dikasihkan sekarang, nanti kalau tamunya sudah banyak. Apa maksud setan goda saya? Hah? Iya. Urusannya apa? Iya, tak usir sama saya. Masih pinter gak? Kita harus itu. Terbung bodoh kita kan? Ya, disusah setiap saat. Iya, setiap saat. Sampai yang bikin pesantren sekalipun, yang awalnya tanahnya diwakafkan, ngajinya nggak pakai bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, setelah maju ternyata akhirnya cari duit. Khataman Quran 2 juta kali 400, jadi berapa tuh duitnya itu? Per anak 2 juta kali 400 kali khataman, berapa duitnya itu? 100 juta. SPP-nya terus meningkat tiap tahun sampai 3 juta, 5 juta setiap bulan. Paham nggak? Nah, akhirnya tiap tahun beli sawah 3 hektar 3 hektar. Iya kan? Di pagi ceramah pasang tarif, ya enggak? Kita nggak perjalanan, kita ini dirampok sama setan kalau tidak waspada. Kalau Anda selalu menyesatkan orang lain, selama ini Anda tidak sadar, tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya salah. Stop, udahlah, masing-masing saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau menyesatkan siapapun, apalagi sesama agama Islam. Dengan agama lain pun saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Tetap kita hormati sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting, jagalah, rawatlah negara Indonesia, NKRI, harga mati. Dari mana persoalan perbedaan kulit jangan diributkan, sudah kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang matanya sipit, yang matanya pendek, sama kita bangsa Indonesia, jangan dipermasalahkan. Jangan punya keriting yang lurus, anak sing kayak kelenteng, anak sing rambutnya kayak kelenteng. Apa kelenteng tuh? Cici kapuk. Nah itu kan ser dilepas ser kayak kelenteng lagi. Nah itu sama bangsa Indonesia, jangan dipermasalahkan sukunya, Jawa, Sunda, nggak ada, jangan dipersoalkan. Kita sama-sama bangsa dan kita rawat. Tolong jangan bertengkar satu dengan yang lain, kerukunan bersama, yang damai, saling mencintai. Percaya, kalau kita terus bertengkar, pembangunan negeri akan terganggu. Apa yang kita bangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sehari. Betul nggak? Jadi perang saudara antar kita bisa menyebabkan negeri ini bisa bubar. Kalau bubar, orang menduga akan terpecah menjadi 20 negara. Kalau saya memperkirakan, kalau terjadi, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, bukan 20, 50 negara, mungkin lebih. Negara Kadipaten, negara Majalengka, negara Pantura, negara Banten, negara Parahyangan, betul nggak? Madura, Bali, Maluku Selatan, Aceh, akan lebih 50. Kalau sudah negara masing-masing, kita nanti akan habis waktunya perang saudara berebut perbatasan kayak di Timur Tengah. Nanti anak cucu kita bagaimana? Paham nggak? Ya silakan Anda beragamalah. Ya, jangan terlalu meyakini Anda masuk surga. Ya tapi kalau Anda yakin masuk surga, kalau surga mah gampang. Ya sudah, mangga silakan. Gimana caranya? Ya asal kita bilang aja la ilaha illallah kan masuk surga. Oh gitu, yakin. Ya mangga silakan. Saya persilakan orang yang yakin masuk surga dengan ucapan mangga, silakan. Yuk kita nonton di hari kemudian. Apakah betul orang itu masuk surga? Kita tidak bisa memastikannya. Karena saya juga belum pernah masuk surga, kami juga belum pernah kan. Tapi secara logika, masa iya masuk surga tiketnya dengan ucapan? Kita bikin rumah saja bertahun-tahun kok, 20 tahun baru lunas, betul nggak? Perumas RSSSSS tuh apa rumah sangat sederhana, susah, selonjor.
Iya. Kamar tidurnya 2 kali 2 ya. Iya. Kamar tamunya 2 kali 1,5. Itu saja 20 tahun baru lunas. Masuk surga cukup dengan ucapan. Tapi kan hadisnya ada. Nah itu dia persoalannya. Dia yakin karena hadisnya ada. Dia yakin karena hadisnya ada. Ya sudah, nggak usah mikir. Yang penting man kana kalamu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Ya hadisnya begitu. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, ya maka saya doakan mudah-mudahan Anda masuk surga. Saya tidak menyalahkan Anda kok. Saya berlogika, masa iya masuk surga hanya dengan ucapan? Banyak yang nggak terima loh. Masa masuk surga kayak film Barbie? Ya memang Barbie kan etak-etak jreng, atau kayak alat gitu, digosok dong, Allah minta apa bisa jreng gitu. Ya artinya, dan saya tidak memaksakan orang mana. Ini pesan kepada santri-santri saya, barangkali kamu nanti jadi kiai, tolong jual karcis surga jangan terlalu murah. Tidak ada pantas gak? Iya, dengan ucapan. Hadis itu saya juga percaya, tapi maknanya bukan ucapannya la ilaha illallah masuk surga, tapi komitmen mendukung perjuangan Kanjeng Nabi itu yang menjamin masuk surga. Makasih. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Saudaraku, saya ingin membaca satu firman Tuhan kepada kita semuanya dalam Injil Matius 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perikopnya Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sehingga kita bisa memastikan diri kita benar-benar berada di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.